Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview alat ukur dari Bosch lagi ya. Ini masih dengan laser measure ya, atau alat ukur menggunakan laser. Nah, kalau yang kemarin itu kan kita review GLM 50-27 ya. Harganya agak lumayan. Nah, ini harganya lebih ekonomis nih, tipenya GLM 3023. Tetapi jangan disamakan dengan GLM 5027 karena itu untuk profesional. Fitur-fiturnya juga sangat-sangat lengkap dan keren-keren ya untuk fiturnya ya teman-teman ya. Jadi memang diperuntukkan untuk profesional yang kerjanya sehari-hari menggunakan alat ukur karena di situ fiturnya sangat-sangat lengkap dan untuk lasernya juga sangat-sangat akurat. Nah, ini versi murah GLM 3023 ini masih menggunakan laser merah ya. Kalau yang kemarin kan lasernya laser hijau, jaraknya itu lebih jauh lagi. Ini masih menggunakan laser merah, jadi jelas harganya jauh lebih murah. Nah, langsung saja ya kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk dus biasa warna biru khasnya Bosch, di sini ada beberapa keterangan seperti mereknya, lalu ada keterangan untuk tipenya, dan ini ada barcode untuk mendownload aplikasi Be Connected di HP kalian, bisa di Android ataupun iOS. Jadi tinggal nyalakan kamera HP dan scan barcode-nya, maka nanti langsung diarahkan ke aplikasi Be Connected. Gampang pokoknya. Nah, di sini ada tulisan ISO NORM dan ada nomornya, berarti ini sudah bersertifikasi atau sudah berstandarisasi internasional. Lalu pada bagian belakang di sini dicantumkan untuk fitur dan juga spesifikasi, nanti kita akan bahas secara terperinci ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa keterangan nih. Dan setiap produk original dari Bosch pastinya ada stiker original Bosch seperti ini ya. Ini udah rusak karena udah saya buka, lalu ada segelnya lagi seperti ini. Nah, ini juga sudah rusak karena sudah saya buka, sudah saya cobain ya. Jadi nanti kalau kalian beli, pastikan segelnya belum rusak seperti ini. Kalau sudah rusak, berarti sudah pernah dibuka. Oke, langsung saja kita buka. Nah, ini dia alatnya. Mungil ya teman-teman ya, mungil sekali. Dan di paket pembelian kita juga dapat baterai, posisinya di sini. Tapi ini baterainya sudah saya pasang di belakang. Nih, baterainya adalah tipe remote TV ya, yang A3 ya teman-teman ya, AAA. Lalu di belakang sini ada buku petunjuk penggunaan dan juga untuk sertifikatnya ya. Ini buku petunjuk penggunaannya, sudah ada bahasa Indonesia di sini ya. Jadi tinggal dibaca-baca saja, nih ya. Dan ada sertifikat. Nah, ini nih, sertifikat kalibrasinya ya. Jadi sudah terjamin untuk tingkat keakurasiannya karena sudah bersertifikat resmi. Inilah yang jelas menjadi pembeda antara Bosch dengan brand-brand lain. Kalau Bosch sudah pasti punya sertifikat seperti ini, jadi tingkat keakurasiannya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, itu aja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk build quality ini bisa dipastikan untuk material bahannya premium semua ya. Ini kalau dengan sentuhan tangan saja sudah ketahuan untuk material bahannya nggak kaleng-kaleng. Terasa premiumnya, dari penglihatan mata juga shape-nya ini atau bentuknya cakep ya teman-teman ya. Ada bumper karet pada bagian samping-sampingnya sini. Lalu untuk tombolnya juga tactile, enak. Tombolnya enak sekali ya. Untuk layarnya ini sudah dot display. Lalu pada bagian samping di sini ada grip karetnya lagi. Jadi enak sekali di tangan, nyaman. Ini memang kalau hanya dijelaskan dengan kata-kata memang kurang mengena ya teman-teman ya. Kalian harus cobain sendiri, pegang sendiri biar kalian juga merasakan apa yang saya rasakan. Ini memang cakep untuk build quality-nya. Untuk fitur yang pertama, tombol yang ada segitiga merahnya ini fungsinya adalah untuk tombol on off dan juga untuk tombol pengukuran. Nah, ini saya matikan terlebih dahulu. Untuk menyalakan tinggal ditekan sekali, dan untuk mematikan ditekan lagi, di hold selama 3 detik. Maka dia akan mati. Kita nyalakan lagi, kita lihat untuk fitur berikutnya. Nah, ini kalau kalian tekan tombol function yang ini, maka ada modenya di sini ya, ada 3 pilihan. Untuk memilihnya tekan tombol functionnya lagi ya, nih. Tinggal ditekan-tekan saja seperti ini. Dan untuk titik 0 atau patokan pengukuran pada alat ukur ini, di bagian bawahnya ya teman-teman ya. Nih ya, ada gambarnya juga. Jadi untuk patokan pengukurannya ada di sini. Titik 0-nya ada di sini. Dan untuk spesifikasi kalau kita lihat spek tertulisnya, untuk jarak minimum yang bisa diukur 0,15 meter dan maksimalnya di angka 30 meter. Lalu untuk deviasi dari alat ini kurang lebih 1,5 mm. Dan untuk sinar laser yang digunakan pada alat ini adalah sinar laser yang berwarna merah. Jadi untuk speknya ini jauh di bawah GLM 50 yang menggunakan sinar laser yang warna hijau ya. Dan ya GLM 50 juga speknya lebih tinggi lagi memang. Sekarang langsung saja kita uji di lapangan. Sebelum kita uji performanya, di sini saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara menggunakannya. Menyalakannya tinggal tekan tombol merah yang ada di tengah. Apabila sudah menyala seperti ini, tinggal kita pilih mode yang kita inginkan dengan cara tekan tombol function yang ada di bawahnya. Nih, ada 3 mode di sini.
Yang pertama untuk mengukur jarak saja seperti meteran biasa ya, yang ini. Lalu berikutnya untuk mengukur luas suatu ruangan. Dan yang terakhir untuk mengukur jarak secara kontinu, jadi dari titik ke titik ya untuk mengukur jaraknya. Jadi tidak di satu titik saja. Biar tidak bingung, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama di sini kita akan mengukur jarak saja. Kalau sesuai dengan spek tertulis, untuk jarak maksimal yang bisa diukur itu adalah 30 meter. Tetapi kalau di bawah sinar matahari seperti ini, akan sulit ya dapat titiknya ya teman-teman ya. Sekarang kita akan mengukur jarak saya berdiri ke tembok yang ada di ujung sana. Ini kalau suasana mendung seperti ini, saya rasa bisa lah ya di angka 25 meteran ya. Kalau mendung, tapi kalau terik matahari sih agak sulit ya teman-teman ya. Terik matahari ya optimalnya di angka 10 meter lah ya kalau kita bekerja di bawah terik matahari. Nah, ini jarak saya berdiri ke tembok masih terdeteksi ya di angka 21,458 meter. Sekarang jaraknya saya buat lebih jauh lagi. Ini masih 0 ya, untuk angkanya belum terdeteksi. Kita akan langsung hitung jarak saya berdiri ke tembok yang ada di ujung sana. Ya, masih terdeteksi di angka 25,178 meter. Kita tambah lagi jaraknya. Ini apakah masih terdeteksi dengan baik atau tidak? Kita lihat sama-sama ya. Apakah dapat di angka 30 meter? Kita akan lihat. Kalau dari perhitungan sebelumnya, tempat saya berdiri nanti itu tidak sampai 30 meter jaraknya. Nah, ini sudah saya nyalakan di angka 0 ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, kalau sudah lebih dari 20 meteran, maka dia akan error nih. Ini error ya teman-teman ya. Karena untuk lasernya itu tidak bisa menjangkau temboknya kalau di matahari ya teman-teman ya. Ini kan mendung suasananya. Kalau terik mungkin tidak sampai 25 meter. Tapi kalau di keadaan gelap malam ya mungkin 30 meter dapat. Selanjutnya kita akan mengukur jarak secara kontinu. Fungsinya adalah untuk melihat perbedaan jarak antara satu titik ke titik yang lain ya. Kalau di layar bentuknya yang seperti ini ya. Dan di sini kita akan mengukur jarak dari 3 titik. Nah, ini dia untuk hasilnya, mengukur jarak dari 3 titik yang berbeda. Yang pertama di angka 4,391 meter, yang kedua 6,056 meter, dan yang ketiga adalah 7,759 meter. Jadi langsung tercatat ya teman-teman ya. Sangat praktis sekali, angkanya langsung tercatat. Terakhir, fungsi dari alat ini adalah untuk mengukur luas, dan pada layar display gambarnya adalah yang bujur sangkar seperti ini. Kita akan mengukur menggunakan patokan 2 tembok yang ada di depan saya ini ya teman-teman ya. Nah, ini analogikan saja saya sedang berada di dalam suatu ruangan. Nah, langsung dikalkulasikan ya teman-teman ya. Dan untuk ruangan yang saya ukur tadi panjangnya adalah di angka 2,236 meter dan lebarnya di angka 1,885 meter. Jadi luasnya adalah 4,216 meter. Nah, ini malam hari ya. Sekarang kita akan cobain sinar lasernya. Apakah nyampe di angka 30 meter atau tidak. Ya, tuh kelihatan ya sinar lasernya ya teman-teman ya. Ya, tuh ya bisa kelihatan ya. Nyampe di tembok sana. Nah, di sini nih. Nih ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Tadi nampak. Nah, tuh. Kelihatan ya teman-teman ya.
Nih. Jadi kalau malam hari 30 meternya dapat. Ini saya mundur lagi. Nah. Nih ya. Malah lebih nih, 30,6 meter. Nih ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Nih. 30,594. Tadi sampai ke 30,6 meter masih kelihatan. Mantap. Oke, itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas GLM 30 strip 23 dari Bosch, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari GLM 3023 ini adalah 800 ribuan ya. Link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Nah, untuk kesimpulannya setelah saya gunakan untuk beberapa kegiatan tadi, yang pertama dari segi build quality tidak ada komplain sama sekali ya. Material bahan bagus, tingkat finishing bagus, tidak usah kita ragukan lagi. Ini adalah seekor Bosch ya teman-teman ya. Dan yang paling saya suka adalah grip karetnya. Ini nyaman kalau kena kulit. Lalu berikutnya untuk fitur, semuanya juga berfungsi dengan baik. Tidak ada fitur yang tidak berfungsi ya pada alat ini ya teman-teman ya. Dan yang paling saya suka adalah LCD-nya. LCD-nya ini walaupun di bawah terik matahari tetap kelihatan dengan jelas. Jadi kalau kalian bekerja di terik matahari tetap kelihatan. Selanjutnya untuk spesifikasi ya, kalau kita lihat spek tertulis, ini kan lasernya bisa sampai dengan 30 meter. Tetapi kalau kita bekerja di bawah terik matahari, tidak akan kelihatan jelas untuk titik lasernya kalau 30 meter. Tapi kalau masih 10 meter masih kelihatan ya teman-teman ya. Jadi tidak disarankan di bawah terik matahari menggunakannya. Namun kalau di tempat yang minim cahaya, 30 meternya kelihatan dengan jelas. Jadi saya rasa untuk GLM 3023 ini cocoknya untuk kegiatan rumahan dan juga untuk pertukangan biasa ya. Karena kalau GLM yang 50 yang udah menggunakan laser hijau, itu kan jaraknya jadi lebih jauh dan juga untuk fitur-fiturnya lebih advance lagi. Ini kan masih fitur-fitur dasar saja. Jadi kegiatannya juga terbatas ya. Tapi dengan harga yang ditawarkan 800 ribuan saya rasa udah masuk. Ya kita tahu sama-sama lah ya, di luaran sana banyak juga yang mengeluarkan produk seperti ini, sama seperti Bosch, tetapi harganya jauh lebih murah. Namun untuk Bosch ini kan sudah terjamin untuk tingkat keakurasiannya, apalagi ada garansi resminya ya teman-teman ya. Garansi resminya tinggal daftarkan di aplikasi Be Connected dengan cara scan barcode yang ada di sini nih. Nih ada barcode-nya, tinggal scan aja untuk mendaftarkan garansinya. Jadi dengan harga 800 ribu saya rasa masih masuk lah untuk seekor Bosch. Jangan kita bandingkan juga dengan produk generik ya, karena ya nggak apple to apple. Karena Bosch ini sertifikasinya jelas dan untuk garansinya juga jelas. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan seperti biasa. Kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.